Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman-Nya dengan judul Hidup oleh Iman. Rabu edisi Surat Ibrani bersama saya, Fani Paindong. Ibrani 10 ayat 19 sampai 39. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian
memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Sekali lagi dikatakan di sini, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Dikatakan di sini sangat sedikit waktu lagi bahwa Dia akan datang. Selanjutnya, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Wow, puji Tuhan buat renungan pada pagi hari ini, karena kita adalah orang-orang yang hidup oleh iman. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, kehidupan saya dan saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya, itu dinilai bukan dari harta duniawi banyaknya, harta, aset, tabungan, deposito yang kita miliki di tengah-tengah dunia ini. Tapi sesungguhnya hidup kita itu dilihat dari besarnya keyakinan, kepercayaan atau iman kita kepada Tuhan, kepada setiap rancangan-rancangannya, jalan-jalannya. Bahkan di tengah kesulitan pun, penderitaan pun, kita bisa tetap kuat oleh karena iman kepada Dia, bukan karena harta yang kita punya dalam dunia ini. Dan iman itu sendiri tidak sekedar meyakini apa yang kita harapkan terjadi, tapi juga mengaminkan segala sesuatu yang telah terjadi seizin Tuhan untuk kebaikan kita. Itulah hakikat daripada iman. Karena itu, baiklah setiap kita menyadari hidup kita ini harus sungguh-sungguh percaya, yakin betul kepada Tuhan. Seberapa dalam pengenalan kita kepada Tuhan, sedalam itulah iman kita akan berakar ke dalam. Jadi
Janganlah fokus hanya kepada hal-hal jasmania saja, tapi arahkanlah hidup kita kepada hal-hal yang sifatnya mendatangkan kekekalan. Karena saya percaya itulah yang membuat kita kokoh, kuat pada masa-masa pandemi seperti saat-saat ini. Kalau bukan karena iman kepada Dia, kalau bukan karena kepercayaan kita kepada Dia, maka sangat sulit untuk kita bisa menerima peristiwa-peristiwa yang sementara sedang terjadi ini. Mari bawa hidup pribadi kita, keluarga kita, orang-orang kita yang kasihi untuk tetap hidup oleh iman kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati.